masa persiapan pensiun. Karena fisik memang sudah tua, tenaga kurang, yang banyak makanan yang tua yang banyak emosi doang. Ketika orang masuk di usia pensiun bukan berarti selesailah semua tugas dan hasil karya serta menghilangkan produktivitas yang dia miliki. Beberapa tahun menjelang pensiun harus sudah dipersiapkan langkah apa yang dia dilakukan agar bisa tetap eksis dalam pemberdayaan potensi dirinya, bermanfaat buat masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi untuk menangkal itu semua, ya teman-teman yang mau pensiun itu kembali kepada kiprah awal yang tadinya diturunkan oleh bapak tua kita seperti Wa'ada, Pak Haji Ma'mun, itu mereka itu dulunya adalah budidaya ikan gurame, tapi secara alami, tidak ada ilmu yang di sekolah atau apa, pokoknya otodidak semua. Dan setahu saya, kalau gurame yang kami istilah pelihara ini adalah benar-benar alami. Sifatnya empangnya berbentuk empang rawa. Kemudian induknya memang kami beli. Kadang-kadang induk itu dari 100 ekor gurame yang ukuran 2 kilo belum tentu jadi induk semua. Ada istilahnya orang yang sudah tahu ini bahan induk, ini bahan daging. Jadi biasanya dari sekitar 100 induk itu paling kita pilih 2-3 dapatnya ya. Benar-benar penyortiran. Nah, yang induk-induk yang ada di empang-empang kami ini sekarang adalah induk-induk petelur. Dengan setahu saya, dengan bandingan kalau perempuan 4, laki-lakinya 1. Kita taruh di empang yang berbentuk rawa, kemudian airnya memang masih jernih, belum terkontaminasi oleh ayam dan lain-lain, sehingga kelihatannya induk ini bertelurnya cukup rajin. Ya, nanti kita angkat telurnya, dalam satu telur itu biasanya menghasilkan 5-6 ribu butir Pak Rohmat ya. Itu udah termasuk induk bagus. Kalau induk tidak bagus bertelur tetapi telurnya hanya 100-200. Kalau induk bagus itu di atas 5.000, 6.000. Nah setelah itu kita taruh di bak selama 1 minggu. Bibit-bibit tersebut sudah mulai bergerak-gerak hitam. Langsung kita taruh di kolam. Setelah 15 hari, 12-15 hari itu dimekarkan. Telurnya itu sudah kelihatan jenis-jenis seperti gurame. Artinya mereka perlu tempat yang lebih luas, kita pindahin tempat lebih luas. Dalam jangka sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan itu sudah siap dipanen dan ya kalau kita mau jual udah bisa begitu. Dengan harga kadang-kadang kalau kukuan itu ya 1.000, itu 1.500 sampai 2.000. Ya terserah kita atau mau gedein juga ya terserah bisa. Tetapi kendalanya adalah gurame semakin lama itu jumlahnya biasa 2.000, makin lama berkurang jadi 1.500, berkurang 500 iya. Nanti pada akhirnya 1 tahun paling gue tinggal beberapa ekor gitu. Nah untuk mempercepat pemutaran uang kita Pak Rahmat ya, kadang-kadang sebulan saya udah jual, saya pelihara baru lagi, 2 bulan saya jual pelihara baru lagi gitu. Karena jumlah induk kami cukup banyak, bisa induk aja saya di atas 100 ekor. Induk saya Pak Rahmat 100 ekor pecahin, dari 10 orang itu bisa sampai ya sekian, ada 1.000 ekor gitu. Tekniknya adalah menyiapkan tempat atau empang yang air jernih. Di situ disiapkan ijuk atau karung yang diinin untuk sarang gurame. Kemudian induknya itu akan membuat sarang secara alami sendiri. Kemudian kami juga belajar juga bagaimana sarang gurame ini yang sudah bertelur dan belum bertelur gitu. Itu juga perlu pembelajaran yang agak panjang juga. Setelah bertelur kami angkat, ditampung di bak mungkin 3 sampai 1 minggu. Setelah telur bergerak baru kita masukkan ke kolam pemijahan dan sudah mulai memakan makanan yang berbentuk artemia atau kutu air. Kemudian nambah lagi ke tingkat selanjutnya kalau sudah agak membesar itu cacing, umpamanya cacing sutra. Nah ini perlu prosesnya itu yang paling aneh adalah gurame di saat dari telur
di apa itu di gurame itu istilahnya banyak ya. Ada telur, terus manjing, ada gurame yang sudah menjadi kuaci, kemudian naik lagi menjadi ukurannya ya, menjadi apa kuku, dari kuku nyilet, dari nyilet sampai tapak tangan, jari itu. Oleh karena itu sirkulasi atau distribusi secara ekonomis keuangan gurame ini sangat kompetensi buat pemberdayaan, menambah pemasukan buat masyarakat. Yang pertama, ada distribusinya yang berupa orang membeli telur lalu dipelihara selama 12 hari, kemudian ada pembeli baru lagi, itu ikannya udah berubah tuh dari telur menjadi manjing. Dari manjing itu ada yang beli lagi, lama dipelihara selama 1 bulan, itu sudah berubah menjadi ikan kuaci atau gabahan ya. Dari itu kemudian dibeli lagi. Nah, ini sirkulasi keuangan secara ini jadi tidak seperti ikan-ikan seperti ikan mas, ikan mujair dipelihara kecil, diberi umpan, 3 bulan kemudian dipanen. Tapi kalau gurame ini berkelanjutan. Dari misalnya saya punya induk, ada yang beli telur, ya terus ada yang beli telur itu kemudian 15 hari kemudian dia mau jual, bisa. Kemudian ada yang beli hasil produksi telur dari manjing atau gabahan, itu dibeli lagi, 15 hari kemudian dijual lagi. Dan perputaran sirkulasi ini yang saya lihat secara ekonomis dan secara tenaga juga tidak begitu, orang-orang seperti kami yang sudah tua mau pensiun, artinya tidak banyak energi yang berat, yang selanjutnya bisa membuat aktivitas kami yang dalam rangka kesibukan kami. Yang selanjutnya untuk hal-hal yang lain seperti pemberdayaan secara ekonomisnya, dia tidak membutuhkan pakan yang banyak atau modal yang besar untuk membeli pelet, untuk membeli ini dan lain-lain. Dia cukup dengan kutu air, cacing sutra yang harganya bisa terjangkau oleh para pensiunan. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang tertarik nih, yang punya lahan airnya masih natural, masih bening, ini bisa dimanfaatkan untuk budidaya gurame. Tapi untuk hal-hal selanjutnya, masalah penyakit dan lain-lain, ini yang sangat kami butuhkan dari dinas pertanian atau dinas apapun, biar kelompok tani kami ini mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang selama ini kami alami adalah sering mati mendadak, sering jamur dan lain-lain. Kami hanya belajar dari YouTube, tapi belum ada penanganan secara khusus. Oleh karena itu, dari kelurahan atau kecamatan, instansi yang terkait, mohon bantuannya untuk peningkatan budidaya gurame yang ada di Sawangan ini.